Walaupun terkadang mereka memiliki penampilan, dohirnya sebagaimana dohirnya orang yang mengamalkan sunnah, tapi ternyata isi di dalam kepalanya dan apa yang tertera di hatinya tidak menggambarkan barokahnya ilmu yang dia pelajari. Mari kita mempelajari dulu. Saya ingin menyampaikan kepada kita untuk membangun kesadaran kita bahwasanya keterkaitan kita dengan ilmu itu merupakan keterkaitan yang sangat kuat sekali. Karena pada dasarnya kehidupan akhirat kita itu tidak akan pernah dipisahkan bagaimana kaitannya dengan ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan pada kehidupan. Bapak Ibu tentunya harus paham, tidak ada doa yang paling kita minta kepada Allah di dalam keseharian yang kita jalani, kecuali adalah kita itu senantiasa memohon kepada Allah dan berdoa semoga kita itu mendapatkan ilmu yang benar, mendapatkan petunjuk yang lurus. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah dengan ilmu, amal yang kita peroleh, menghindarkan kita dari virusnya Yahudi dan virusnya orang Nasara. Itulah doa yang kita panjatkan setidaknya di dalam satu hari 17 kali. Belum ditambah ketika kita melaksanakan sholat sunnah. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kepada kami sebuah jalan yang lurus. Sebuah jalan dari mereka yang diberikan nikmat, yang tidak mendapatkan murka dan tidak mendapatkan ketersesatan. Dan itu sebenarnya merupakan sebuah permohonan. Semoga kita itu mendapatkan ilmu pada perjalanan kehidupan kita. Maka sesungguhnya ketika kita memahami bahwasanya sepenting itu ilmu pada kehidupan kita sebagai seorang muslim, tentunya kita harus paham. Di sisi yang lainnya kita juga harus mengerti bahwasanya ilmu itu merupakan materi integrasi dan investigasi Allah yang pertama. Sebelum Allah itu bertanya kepada kita tentang masalah-masalah ibadah. Selama ini kita tahunya dan apa persepsi yang beredar di masyarakat itu adalah orang itu kalau dihisap pertama kali yang ditanya adalah sholat. Betul, memang ketika kita dihisap itu pertama kali itu adalah masalah sholat. Tapi kita juga harus paham, sebelum Allah nanya tentang sholat, karena sholat itu ibadah makhdoh yang ditanyakan pertama kali kepada kita. Maka ternyata sebelum Allah itu nanya tentang sholat kita, Allah itu tanya dulu, ilmu kita itu bagaimana sebelum Allah nanya tentang masalah yang lain. Malik bin Anas, salah satu ulama besar, itu beliau berkata di dalam salah satu perkataan yang beliau sampaikan, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Sesungguhnya persoalan ilmu yang kalian dapatkan ketika kalian menjadi muslim itu merupakan persoalan yang penting. Saking begitu pentingnya ilmu, maka kedudukan ilmu itu sebagaimana kedudukan darah dan daging pada diri kita. Kita kan tahu ya, fisik kita itu yang paling dominan itu ya darah dan daging. Makanya kalau ada orang sakit parah, biasanya kita komen, tinggal tulangnya saja, daging darahnya itu seakan tidak ada. Maka Malik bin Anas itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya persoalan ilmu itu sebagaimana persoalan darah dan daging. Wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kamu itu nanti akan ditanya oleh Allah. Bagaimana ilmu kamu, apa yang kamu pelajari, dari siapa kamu mempelajari ilmu itu, itulah materi integrasi pertamanya Allah sebelum Allah nanya tentang sholat kamu, puasa kamu, sedekah kamu, dan keikhlasan kamu. Untuk memberi arti penegas pada kehidupan kita. Ilmu itu merupakan perkara paling urgen antara kita dengan Allah. Tidaklah kita menjumpai adanya Yahudi dan Nasara sampai mereka diharamkan dari surga. Itu juga kaitannya ketika mereka tidak berkah pada ilmunya. Kita melihat orang Yahudi, kalau kita bisa membedah sebentar. Orang Yahudi itu kenapa mereka itu dimurkai oleh Allah? Mereka punya ilmu,
tetapi mereka tidak bisa dan tidak mau beramal dengan ilmunya. Itu yang menjadikan mereka dimurkai oleh Allah. Ilmunya ada, aplikasi pada ilmu tidak pernah hadir. Lalu apa yang menjadi virusnya orang Nasara sampai mereka pun diharumkan dari neraka, padahal banyak orang baik di antara mereka. Karena mereka tidak memiliki ilmu, hanya memiliki amal, tetapi tidak dibimbing dengan petunjuk yang benar. Akhirnya semangatnya melakukan kebaikan tidak mendapatkan petunjuk dan menjadikan mereka pun diharamkan oleh Allah dari surga. Lah ini yang menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, betapa besarnya posisi ilmu pada kehidupan kita. Dan hajat kita kepada ilmu itu bukan hajat biasa, tapi memang hajat yang besar. Sebagaimana dengan bahasa yang paling lugas, yang paling gampang, kita itu kalau ingin mendapatkan pekerjaan di Jakarta, minimal kita harus punya ijazah S1, ilmu yang kita bisa bawa untuk kita lamar ke satu perusahaan. Ingin mendapatkan pekerjaan di Telkomsel, S1, kamu harus punya sebelum melamar pekerjaan di Telkomsel. Kita ingin BP, British Petroleum, minimal kita S1 untuk kita bawa form ijazah kita supaya kita bisa diterima. Kalaulah hanya di Pertamina, kalaulah hanya di BP, ternyata kita sepakat, ternyata ada ilmu yang harus kita miliki, apalagi tentang surga. Jangan sampai kita mengkondisikan bahwasanya surga itu kualitasnya lebih rendah daripada tempat profit bekerja di Jakarta. Lalu kita mengatakan tidak butuh ilmu, yang penting kita beramal. Karena sesungguhnya itu pun merupakan sebuah perangkap setan dalam kehidupan manusia. Cuma masalahnya ketika kita sepakat bahwasanya ilmu merupakan posisi yang paling penting antara manusia dengan Robnya itu terletak pada ilmu, tapi kita juga tidak menafikan. Kalau proses kita, interaksi kita dengan ilmu tidak dengan interaksi yang benar, maka yang terjadi juga banyak penyimpangan. Yang akhirnya bukannya kita mendapatkan barokah dari ilmu itu, tapi bisa jadi akhirnya berakibat kita terjerembab kepada sebuah kesalahan-kesalahan besar kalau kita tidak terbiasa berinteraksi dengan ilmu secara jujur. Karena ternyata ilmu itu harus ada harus ada perhatian dari kita bahwasanya ilmu itu harus dikaji secara runut. Bagaimana SOP dari awal, akhlaknya bagaimana, adabnya bagaimana, ilmu itu bagaimana ketika kita berhadapan dengan perbedaan para ulama, bagaimana karakternya, bagaimana menentukan keberkahan ilmu itu, apakah datang kepada kita ataukah tidak, kapan berkahnya ilmu kita hilang dan menguap, itu pun harus kita gali, itu pun harus kita mengerti, supaya betul-betul ketika kita sudah sadar bahwasanya ilmu adalah perkara besar kita di hadapan Allah, kita pun harus menempuh prosedur yang jujur ketika berinteraksi dengan ilmu, dimulai dari anak tangga pertama sampai anak tangga yang terakhir dalam muqaddimah ilmu dan prolog ilmu, sebelum kita membahas tentang ilmu yang menjadi kebutuhan petunjuk kita dalam kehidupan. Hari ini Bapak dan Ibu, kita ini sering sekali mendapatkan berbagai macam kasus yang terjadi bukan di pasar, tapi di majelis ilmu. Sering sekali kasus yang menyesakkan dada kita bukan di tempat preman ketika mereka pesta miras. Tapi justru di majelis-majelis taklim kita sering mendapatkan kasus-kasus terjadi yang seharusnya di tempat majelis ilmu itu harusnya kasus-kasus itu sudah selesai. Tapi justru yang sering kita jumpai banyak kasus yang terjadi di majelis ilmu. Ada orang yang ngaji tapi ternyata penuh dengan kesombongan. Ada orang yang ngaji ternyata di depan majelisnya tampak baik, tapi ternyata kalau sudah pulang dari tempat kajiannya, maaf, dia seakan-akan menjadi walinya setan. Tapi ketika ngaji dia seakan-akan menjadi walinya Allah. Itu kan berbagai macam hal yang kita khawatirkan. Kalau kita tidak betul-betul belajar, mempelajari ilmu dengan muqaddimah yang kita pelajari terlebih dahulu, prolognya betul-betul kita mengerti dengan baik, kita khawatir.
Berbagai macam kasus-kasus ilmu yang sering kita jumpai di majelis taklim itu bisa menimpa kepada siapapun. Yang ketika mereka belajar tidak terbiasa dengan muqaddimah ilmu. Ya. Karena apa? Belum jaminan orang yang berada di majelis ilmu itu akan lahir sikap yang baik dan benar. Saya ambilkan beberapa contoh untuk semakin memperkuat penjelasan kita dan semakin menegaskan kenapa kita butuh prolog dulu sebelum kajian kitab nanti pada kitab induk yang kita pelajari. Contoh yang pertama, mari kita mengambil di panggung sejarah supaya akhirnya gampang untuk kita mengerti. Pada waktu kita melihat sejarah, kita itu melihat ada seseorang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam. Orang ini adalah orang yang solih pada zaman Umar bin Khattab. Bahkan beliau mendapatkan gelar mukri. Mukri itu orang yang diberikan ijazah untuk mengajar. Mukri. Orang yang apabila dia akan pergi, biasanya Umar bin Khattab itu memberi rekomendasi. Rekomendasinya apa? Ini orang bisa ngajar Quran. Karena untuk ngajar Quran pada zaman khilafah dulu, harus betul-betul mendapatkan rekomendasi dari orang yang bisa mengeluarkan rekomendasi. Abdurrahman bin Muljam itu yang mengeluarkan rekomendasi beliau untuk mengajar, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi tahukah kita, seorang Abdurrahman bin Muljam ketika beliau lahir dari rahim ilmu, beliau sampai mendapatkan rekomendasi, tidak main-main, rekomendasinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi ternyata seiring dengan perputaran waktu, akhirnya Abdurrahman bin Muljam itu memiliki pemikiran berbahaya, yaitu ketika dia mengkafirkan beberapa sahabat. Siapa itu salah satunya? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, Amr bin As. Ini 4 sahabat yang dikafirkan. Tidak hanya masalah mengkafirkan dan menyesatkan, Abdurrahman bin Muljam itu sepakat membentuk satu tim khusus. Tim ini dibagi pekerjaannya. Kamu membunuh Muawiyah, kamu membunuh Abu Musa al-Asy'ari, kamu membunuh Amr bin As, saya membunuh Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, tidak main-main. Sampai akhirnya hari eksekusi itu datang. Masing-masing mereka mengeksekusi 4 orang yang tadi saya sebutkan, semuanya gagal. Yang berhasil 1, Abdurrahman bin Muljam. Dibunuh itu Ali bin Abi Thalib tersungkur. Yang menarik adalah ketika Abdurrahman bin Muljam langsung tertangkap oleh para sahabat yang saat itu mendapatinya membunuh Ali, maka karena emosi para sahabat itu mukulin dia. Pukul sana, tendang sana. Tapi pada saat itu ketika Abdurrahman bin Muljam dipukulin, dia tetap berzikir sama Allah. Astagfirullah. Plang, subhanallah. Sampai ada satu sahabat yang gregetan ketika melihat dia selalu berzikir, padahal di sisi yang lainnya baru saja dia membunuh Ali bin Abi Thalib. Tangannya pun belum kering itu darahnya Ali bin Abi Thalib, seorang penduduk surga yang telah dinobatkan oleh Allah. Maka ketika ini belum kering, akhirnya ada salah satu sahabat itu yang gregetan mengatakan, udahlah, potong itu aja lidahnya. Ketika dia mendengar bahwasanya dia akan dipotong lidahnya, dia ketakutan. Lalu mohon supaya lidahnya tidak dipotong. Ada satu orang yang hadir di tempat itu lalu berkomentar, wahai Abdurrahman bin Muljam, ketika engkau dipukuli tidak ada rasa ketakutan. Dan Abdurrahman bin Muljam itu tidak pernah menyesal. Ketika baru saja membunuh Ali dan dikabarkan kepadanya, orang yang kamu lukai itu meninggal dunia, Ali bin Abi Thalib, dan dia penduduk surga, dia tidak pernah menyesal. Karena dia tetap yakin bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu telah kafir. Maka ada orang yang tanya sama Abdurrahman bin Muljam, kenapa kamu ketika dipukuli tidak ketakutan, tetapi ketika kami ada yang mengancam untuk memotong lidahmu, kamu baru ketakutan. Pada saat itulah
Abdurrahman bin Muljam itu bisa berkata, kalau kamu pukuli, saya masih bisa berzikir. Tapi kalau kamu potong lidahku, aku tidak bisa berzikir kepada Allah. Padahal baru saja membunuh Ali. Virus yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Muljam ini, Masya Allah, dia tidak sama sekali menyesal. Sampai akhirnya dia dikisos, sampai akhirnya dia dibunuh, sempat ditanya untuk bertobat sebelum dia itu meninggal dunia ketika sebelum dieksekusi dengan kisos. Menyesal nggak membunuh Ali bin Abi Thalib? Menantunya Nabi, istrinya penduduk surga, anaknya juga penduduk surga, 2 orang gitu. Tidak menyesal sama sekali. Dan itu betul-betul nyata. Kita tentunya belajar dari fenomena Abdurrahman bin Muljam. Oh, ternyata ada orang yang mereka lahir di majelis ilmu, tapi belum tentu jaminan bahwasanya sikapnya itu akan menjadi benar. Dengan apa yang terjadi pada hidupnya ketika dia tidak bersentuhan dengan ilmu, tetapi tidak mendapatkan keberkahan. Makanya maaf ya, kadang-kadang kita temukan banyak orang yang memiliki pemikiran dan virus sebagaimana Abdurrahman bin Muljam. Mungkin dia ngaji, mungkin dia ikut taklim, mungkin senior ketika dia mengadakan kajian. Tapi begitu gampangnya dia begitu untuk menyesatkan. Begitu mudahnya bagi dia untuk mengatakan ini majelis taklim sampah, ini majelis taklim lalat, ini majelis taklim tidak jelas, ini majelis taklim syubhat gitu. Dan begitu gampang kata-kata penyesatan itu lahir dari lisannya. Yang mana notabene bahwasanya dia itu sebenarnya seorang penuntut ilmu. Inilah yang kita khawatirkan. Apakah sekarang Abdurrahman bin Muljam, apakah betul-betul Abdurrahman bin Muljam itu sekarang sudah tidak ada? Ada. Dalam bentuk versi nama yang berbeda, tapi pemikirannya itu sama. Bagaimana kita jumpai bahwasanya banyak orang yang mereka lahir di majelis ilmu, menyadari penting bahwasanya ilmu merupakan jalan menuju kepada surga, tapi ketika menyadari bahwasanya ilmu merupakan jalan untuk menuju surga, belum tentu proses berkah didapatkan dalam prosesnya dia mencari ilmu. Akhirnya apa? Ya, ujung-ujungnya nyasatin orang, Pak. Ujung-ujungnya berbagai macam niat itu menyeleweng dari tujuan dia ketika belajar. Kita tentunya ketika mendapati fenomena Abdurrahman bin Muljam yang disampaikan di dalam sejarah, lah ini menjadi sebuah faedah kita untuk menjadikan kita merenung. Oh, berarti ketika kita belajar itu harus betul-betul yang kita perhatikan prosedurnya, memahami dari muqaddimah dan prolog yang benar, adabnya bagaimana, akhlaknya bagaimana, supaya betul-betul ilmu yang kita peroleh itu berkah pada kehidupan kita dan tidak hanya sekedar memperkaya informasi dan maklumat. Karena Masya Allah ya, saya banyak sekali ngelihat orang-orang semacam ini. Majelis ilmu, ini penuntut ilmu senior Ustaz. Udah lama ngaji. Tapi tutur katanya tidak mencerminkan kalau dia itu seorang penuntut ilmu. Bahkan tidak sedikit yang kita sering jumpai itu apa? Ada orang ngaji, tapi gurunya pun tidak selamat dari lesannya. Walaupun terkadang mereka memiliki penampilan, dohirnya sebagaimana dohirnya orang yang mengamalkan sunnah, tapi ternyata isi di dalam kepalanya dan apa yang tertera di hatinya tidak menggambarkan barokahnya ilmu yang dia pelajari. Dan itu khawatir, itu bisa menimpa kepada siapapun. Ya, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Oh, berarti mempelajari muqaddimah ilmu itu penting karena segala sesuatu itu tergantung muqaddimahnya. Kita masak kambing, saya pernah tanya sama orang yang paham betul tentang masalah sate, masalah sop kambing gitu. Saya pernah tanya, Pak, apa sih kunci yang membedakan ada daging kambing yang perengus bau dengan daging kambing yang tidak sama sekali perengus? Dijawab sama beliau, itu tergantung proses muqaddimahnya ketika nyembelih, Ustaz. Kalau nyembelihnya begini, biasanya perengus. Tapi kalau nyembelihnya begini, darahnya begini, insya Allah tidak perengus. Itu ternyata sangat tergantung sama muqaddimah. Makanya akhirnya inilah yang menjadikan kita
dalam posisi kita sebagai seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul menyadari pentingnya bagaimana kita berinteraksi sama ilmu, bagaimana membangun attitude kita, karakter kita, membangun bagaimana akhlak kita ketika kita mempelajari ilmu sesuai dengan apa yang harusnya kita mengerti dan apa yang kita harus pahami supaya betul-betul melahirkan keberkahan dalam proses kita belajar. Ini yang kita cari. Dan itu tidak bisa kita dapatkan keberkahan ketika kita sebagai penuntut ilmu ujuk-ujuk langsung lompat di dalam pembahasan kita. Langsung belajar tafsir, langsung belajar fikih. Ya kalau sudah kayak gitu, ya biasanya fikih dijadikan ajang untuk berdebat. Kan gitu Pak, hari ini kan gitu. Fikih itu dijadikan alasan untuk berdebat. Kamu melihara jenggot atau tidak jenggot, dijadikan alasan untuk debat. Kamu milihnya hari ini atau besok Idul Fitrinya, dijadikan debat. Dan akhirnya ngelihat orang itu selalu ngelihatnya itu dari kacamata dirinya dan kelompoknya. Dan kasus ini banyak di mana-mana. Dan sudah menjadi rahasia umum. Orang yang belajar, tapi ternyata proses dia belajar karena tidak jujur. Bagaimana prosesnya dia belajar, akhirnya yang terjadi adalah hilangnya keberkahan dalam proses dia apa yang dipelajari. Maaf ya. Saya kadang lihat fenomena semacam ini. Ada orang yang meninggalkan riba. Segala puji bagi Allah. Meninggalkan riba. Setelah meninggalkan riba, maka tanpa sadar dia menghujat, dia mencela teman-temannya yang masih berusaha dan berjibaku di situ. Lalu dia tidak menyadari bahwasanya ukuran sepatu temannya tidak sama dengan ukuran kaki dia. Dia cela, dia hujat dengan berbagai macam cara gitu. Yang akhirnya dia menodai kehormatan teman-temannya yang mungkin memang pada saat ini belum bisa meninggalkan riba. Karena berbagai macam alasan. Tapi karena dia baru bisa meninggalkan riba, lalu dia mempelajari itu. Tapi tidak mempelajari bagaimana ilmu harusnya ketika dia bisa mengamalkan. Dia tidak boleh mencela dan menghujat teman-temannya yang masih berjibaku dalam kemaksiatan. Apa yang terjadi ketika tidak tahu sikap itu harusnya dimiliki sama penuntut ilmu? Yang terjadi adalah hujatan, celaan yang dia berikan kepada teman-temannya yang masih bersinggungan dengan riba. Padahal maaf ya. Dosanya riba yang paling rendah. Apa dosa riba yang paling rendah? Berzina dengan ibunya. Tapi dosa riba yang paling tinggi apa? Menodai kehormatan seorang mukmin. Dia terhindar dari dosa zina dengan ibunya, tapi dia tidak luput dari dosa ketika menodai kehormatan saudaranya. Bukankah itu adalah sebuah kesalahan kita? Ketika akhirnya kita itu belum tahu, sikap penuntut ilmu, salah satunya sikap penuntut ilmu itu apa? Sikap penuntut ilmu, kalau kamu sudah bisa meninggalkan dosa, jangan rendahkan dan jangan remehkan saudaramu yang belum bisa meninggalkan dosa hanya karena kamu mengambil start lebih dulu di dalam meninggalkan dosa. Itu kan salah satu proses akhlak kepada ilmu yang harusnya kita paham. Tapi karena tadi saya sampaikan, banyak orang ketika mereka itu belajar ilmu, tidak betul-betul memperhatikan aspek-aspek penting di dalam prolog dia mengenali ilmu. Maka hal-hal semacam ini terjadi. Lahirlah fenomena Abdurrahman bin Muljam hari ini yang mengakibatkan banyak orang itu seiring dengan ilmu yang dipelajari, seiring begitu banyak yang dia sesatkan. Kan sedih Pak. Ya. Jadi kalau orang meninggalkan zina, tapi ujungnya juga mencela orang lain, dosa zina yang dia tinggalkan itu lebih kecil daripada dosa dia menodai kehormatan orang. Oh ini bukan berarti zina ringan loh ya. Wah zina ternyata ringan. Dibandingkan saya menodai kehormatan orang, lebih baik saya zina. Enggak juga. Saya khawatir ini kalau disalahpahami. Itu yang menjadikan akhirnya kita paham alurnya. Gitu. Karena dalam perjalanan saya berdakwah sampai saya akhirnya membuat buku ini menjadi buku yang saya berikan judul Ta'aruf dengan Ilmu. Itu ya karena saya melihat satu persatu, loh kok gelagat ini ada di mana-mana. Dan itu laris di mana-mana terjadi. Ada satu yang saya pernah jumpai, ada pemain musik.
Dia ninggalkan musik, segala puji bagi Allah. Tapi setelah itu postingannya itu konfrontatif semua. Nyenggol ini, memamerkan wajahnya Ustadz ini dicoret. Terus merendahkan Ustadz ini. Baru aja dia ninggalkan musik. Yang belum tentu tobatnya pun diterima ketika dia meninggalkan musik. Dia sudah menodai kehormatan orang banyak. Dan menempatkan dirinya seakan-akan menjadi ulama besar. Yang layak membicarakan tentang masalah agama. Saya tuh kan bingung. Ini hari ini majelis ilmu tuh di mana-mana. Kajian Riyadhus Shalihin dibahas. Kajian tentang 175 jalan ke surga dibahas. Di mana-mana membahas tentang kitab-kitab induk. Tapi ternyata seiring ketika kita mempelajari kitab induk yang kita jumpai di lapangan kehidupan tuh semakin hilang keberkahannya walaupun marak majelisnya. Padahal kan harusnya kalau kita kembalikan pada standar ideal pada zaman Nabi, semarak majelisnya itu semarak dengan berkahnya. Kalau hari ini enggak, semarak majelisnya minus barokahnya. Makanya fenomena Abdurrahman bin Muljam itu kan kita dapati nyata. Ya kan? Kita punya majelis taklim ini. Harus siap itu mendapatkan komen. Komennya bukan orang kafir, malah justru komennya itu dari orang-orang yang sama ngaji. Wah, majelis taklim ini tuh nggak jelas. Nemplok sana, nemplok sini. Ini majelis taklim lalat. Dan akhirnya apa? Justru jadi masalah yang tidak ada habisnya. Ya kan? Saya masih ingat sekali dulu ketika kajian di tempatnya Bu Monik. Wah, kajian di tempatnya Bu Monik dulu. Masya Allah. Diomongin macam-macam dari orang. Padahal yang mengadakan kajian juga Bu Monik sendiri. Nggak ngerepotin orang. Makanya fenomena ini terus ada. Dan kita tentunya ketika menghadapi fenomena ini tidak boleh kita membiarkan dan mendiamkan. Maka ilmu yang harus kita sikapi untuk mengobati kondisi yang semacam ini. Ini baru salah satu contoh. Yang kedua, mari kita ingat kepada perkataan Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu Pak, dalam kitabnya dalam kitabnya Madarijus Salikin. Imam Ibnu Qayyim itu di dalam kitab Madarijus Salikin itu menyampaikan kepada kita. Beliau itu menyampaikan satu prediksi. Berangkat dari kenyataan yang terjadi di masyarakat. Beliau itu mengatakan begini. Di antara karakter penuntut ilmu, itu ada yang mereka itu karakternya sebagaimana karakter babi. Wa minan nasi min tab'ihi tab'a khinzirin. Ada di antara manusia itu karakternya itu kayak karakter babi. Kata Imam Ibnu Qayyim. Karakter babi itu gimana? Kata Imam Ibnu Qayyim, karakter babi itu kalau dia melihat makanan-makanan yang baik, sayur-sayuran, buah-buahan yang segar, babi itu nggak mau makan. Itu kan babi begitu. Tapi kalau babi itu melihat, kalau babi itu menjumpai ada orang muntah atau mengeluarkan kotoran, biasanya babi itu langsung melahap isi muntahan dan isi kotorannya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, lo ada penuntut ilmu itu karakternya kayak karakter babi. Ketika dia mendapati seseorang melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang bagus, maka dia tidak pernah mau mengambilnya, tidak mau menyebutkannya, tidak mau menyimpannya, tidak mau menyebarkan ke orang lain. Tapi giliran orang itu melakukan satu aja kesalahan, langsung kesalahan itu diambil, disebarkan, di-sharing kemana-mana kesalahan itu. Padahal di saat yang sama sebelumnya orang itu banyak melakukan kebaikan, tetapi sama sekali kebaikan itu tidak disebutkan. Insya Allah. Lah, Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin itu mengomentari, Pak. Dan ini sudah ratusan tahun yang lalu. Beliau mengomentari bahwasanya ada penuntut ilmu yang secara sadar atau tidak sadar, karakternya itu kayak babi. Kalau dia mendapati seseorang yang dia tidak suka melakukan kebaikan, dia tidak pedulikan. Tapi giliran orang yang tidak dia suka melakukan kesalahan, senangnya luar biasa. Dia langsung mengambilnya, memfotonya, memvideokannya, menyebarkan kepada banyak orang.
Dan itu nyata hari ini. Kita kalau mau bertanya, nyata atau tidak nyata? Nyata. Wong pada zaman Imam Ibnu Qayyim itu tahun 600-an aja sudah banyak, apalagi hari ini 1400 Hijriahnya. Dan inilah yang semakin kita khawatirkan. Makanya akhirnya dari berbagai macam alasan-alasan itulah yang menjadikan kita semakin paham, itulah yang semakin menjadikan kita mengerti. Ilmu itu penting, tapi berinteraksi dengan ilmu secara jujur itu lebih penting daripada ilmunya. Kalaulah ilmu itu hanya menyebabkan kita terjerembab kepada dosa dan maksiat tanpa kita sadari, dan biasanya orang kalau melakukan dosa itu kalau di antara majelis ilmu biasanya akan mencari pembenaran. Kenapa kamu hujat Ustadz Fulan itu? Dia akan mencari pembenaran, Pak, supaya apa yang dilakukan itu tampak benar dengan dalil ataupun dengan dalih. Maka itu yang akan menjadi masalah besar pada kehidupan kita. Makanya ini yang akhirnya menjadikan kami, saya secara khusus, semua majelis taklim, hari ini kalau mau belajar kitab sama saya, kalau baru mulai, selalu saya sampaikan, kita belajar mukadimah dulu dengan ilmu. Kenapa? Kita supaya satu frekuensi dulu. Supaya tidak lagi terjadi hal-hal yang pernah membuat kita sesak, itu tidak terjadi. Supaya orang itu betul-betul selamat. Kan kasihan, di balik hijabnya yang panjang, ada tutur kata yang sangat menyakiti orang. Di balik penampilan sunnahnya, ada pemikiran yang sukudon dan sering berprasangka yang negatif sama orang. Itu kan sangat disayangkan. Apa yang diambil dari ilmu tidak sebesar dosa yang didapatkan ketika mereka itu melakukan perkara itu. Dan ironisnya, orang semacam itu tidak pernah merasa bersalah. Mbak, kamu itu sudah ngaji lama, kok mulutnya masih begitu aja? Inilah kamu nih cirinya orang yang awam belajar. Kamu nanti kalau sudah senior belajar akan memahami sifat saya. Tuh. Dia tidak akan pernah merasa berkurang. Kayak Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam tuh ditanya last minute sebelum dia dieksekusi. Kamu nyesel nggak membunuh Ali bin Abi Thalib? Enggak. Kenapa kamu tidak nyesel membunuh Ali? Ali itu penduduk surga. Ini orang yang dicintai oleh Allah. Orang itu ada yang mengingatkan kepadanya. Ali bin Abi Thalib itu, Pak, pada waktu perang Khaybar, ketika ngepung miliknya Khaybar, miliknya orang Yahudi. Nabi yang mengabarkan, kamu adalah orang yang dicintai Allah. Yang ngomong Nabi. Ketika Abdurrahman bin Muljam diingatkan semua keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, dia tetap mengatakan, saya tidak sama sekali menyesal membunuh Ali. Sampai akhirnya dia dikisos dan dibunuh. Hari ini pun sama, Pak. Di balik hijab yang panjang, di balik penampilan sunnah yang luar biasa, ternyata tidak ada penyesalan ketika orang itu terkadang sombong, meremehkan orang, menodai kehormatan orang, gampang berkomentar terhadap fulan begini, gampang sekali menjatuhkan kehormatan orang. Dan itu yang ironis. Ketika dilakukan sama orang yang harusnya dia menjadi contoh dalam kebaikan akhlak ketika dia sudah lama belajar. Tapi justru sebaliknya yang kita peroleh. Ini yang kita khawatirkan. Anda tidak mau ini terjadi sama kita dalam proses kita belajar. Ya. Hati-hati wajib. Tapi kehati-hatian itu bukan berarti akhirnya kita menodai kehormatan orang. Lah karena pentingnya tentang masalah itulah yang menjadikan kita akhirnya ingin sekali. Kita akan belajar kitab. Kita akan belajar kitab. Kitabnya sudah saya pilihkan. Tapi sebelum kita mempelajari kitab itu, kita belajar dulu tentang ta'aruf kita sama ilmu. Supaya apa yang pernah menimpa kepada Abdurrahman bin Muljam, kepada sifat babi yang diceritakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin tidak terulang dan tidak terjadi kepada kita sebagai penuntut ilmu. Akhlak kita harus betul-betul sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh orang. Belum lagi, Pak, fenomena ketika kita mendapatkan penyimpangan-penyimpangan yang lainnya itu apa? Yaitu penyimpangan ketika orang sombong dan jumawa dengan ilmunya. Ini sudah parah ini kalau sudah jumawa. Di balik gamisnya,
jumawa dengan jenggotnya, jumawa dengan iktikafnya. Nah, itu menjadi lebih berbahaya lagi. Lah itulah yang akhirnya menjadikan kita paham betul. Ini loh yang akhirnya menjadikan kita memahami betul tentang prolog, bagaimana keilmuan yang harus kita kaji. Nanti kita akan mempelajari berbagai macam hal yang ada di dalam pembahasan ini. Dan itu merupakan mukaddimah kita yang pertama. Bahwasanya ternyata betapa berbahayanya kalau kita sudah berkomitmen untuk belajar, tapi ternyata ketika kita berkomitmen untuk belajar, tidak disertai dengan proses berinteraksi dengan jujur pada ilmu yang kita kaji dan kita pelajari. Inilah pentingnya ta'aruf dengan ilmu. Ta'aruf dengan ilmu itu bukan berarti kita mau nikah harus pakai ilmu, enggak. Yang kita harus kenali itu ilmu kita. Karena ilmu itu menjadi imam kehidupan kita, Pak. Kita ini kalau salah milih suami, penyesalannya panjang. Ya kan? Apalagi ketika kita memilih ilmu yang menjadi imam kehidupan. Komandan tertinggi dalam kehidupan kita itu ya ilmu. Makanya kalau kita salah berinteraksi dan bertaaruf dengan manusia, menyebabkan kita menyesalnya cukup panjang gara-gara kita salah berinteraksi ketika salah memilih calon yang menjadi suami dan istri kita. Akhirnya melahirkan penyesalan yang panjang. Apalagi ketika kita salah berinteraksi dengan ilmu ketika ilmu itu menjadi komandan dalam kehidupan. Jangan sampai kita bodoh terhadap ilmu, yang mana ilmu itu menjadi syarat kita dan paspor kita menuju kepada surga. Ya. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya harus ta'aruf dulu dengan ilmu. Kalau kita sudah berta'aruf dengan ilmu, kita tahu akhlaknya, kita mulai mengamalkan sedikit demi sedikit akhlak kita, interaksi kita, muamalah kita terhadap ilmu dengan cara yang benar, baru kajian-kajian nanti kita bahas sesuai dengan kitab induk yang akan menjadi proses pembelajaran kita. Ayolah, mari kita memiliki proses yang benar di dalam proses kita belajar. Ya. Setelah memahami itu menjadi sebuah mukaddimah, kita teruskan. Kita tentunya harus paham bahwasanya proses keilmuan itu merupakan hal yang penting pada kehidupan kita. Ya. Karena sesungguhnya kehidupan kita tidak pernah dilepaskan dari ilmu. Orang yang paling baik itu adalah orang yang mempelajari ilmu. Sebelum kita membahas panjang lebar, bab yang pertama hari ini yang kita harus mengerti itu adalah ilmu itu apa sih yang menjadi definisinya. Supaya kita paham artinya ilmu itu apa, supaya kita mengerti tentang bagaimana seharusnya yang kita pahami tentang ilmu. Dari tadi kita ngomong ilmu. Sekarang pengertian ilmu itu apa? Maka para ulama lalu menerangkan kepada kita, pengertian ilmu itu adalah ma qalallah wa qala Rasul. Yang dinamakan dengan ilmu itu adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasul. Itulah yang disebut dengan ilmu. Jadi kalau Bapak, Ibu membaca ayat, membaca hadis tentang keutamaan mencari ilmu, itu tidak semua ilmu, Pak. Tapi hanyalah ilmu yang berkaitan pada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ma qalallah wa qala Rasul. Orang yang belajar arsitek, dia belajar ilmu. Tapi tidak sebesar keutamaan ilmu ketika membahas langsung tentang ilmunya Allah dan perkataan Rasul. Ya, makanya kalau ada yang mengatakan sesungguhnya mencari ilmu itu jalan ke surga. Pikiran kita harus benar dulu mindsetnya. Ilmu yang dimaksudkan hadis itu bukan sembarang ilmu. Tapi ilmu yang menuju kepada kehidupan akhirat. Dari perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ada yang mungkin bertanya, Ustadz, kalau ada orang belajar ilmu arsitektur, apakah dia tidak dapat pahala? Maka ini ada beberapa kondisi jawabannya. Kalau ada orang, dia belajar arsitektur,
niatnya hanya untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak ada sama sekali di dalam hatinya dan pikirannya niat untuk mengkontribusikan ilmu arsitektur yang nanti dipelajari selama 4 tahun untuk bisa membantu Islam, maka dia tidak dapat apa-apa. Kalau niatnya hanya untuk bekerja. Masya Allah, memang gitu. Ya. Bahkan hati-hati loh. Kita sudah sering diingatkan oleh Rasulullah, man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yari rahiyatal jannah. Siapapun yang mencari ilmu yang niatnya untuk Allah, lalu dia niatkan untuk mencari hanya untuk kesenangan dunia. Niatnya ilmu itu hanya untuk mendapatkan keping dari dunia, kata Rasulullah. Dia tidak akan mencium baunya surga. Makanya maaf ya, kalau ibu-ibu dan bapak, kalau nyekolahkan anak, harus ditanam akidahnya. Saya ini kalau nyekolahkan anak, kadang-kadang saya bisikin di anak saya. Nah, kamu nyari ilmu supaya kenal Allah, kenal Rasul. Masalah kamu nanti, rezekimu Allah yang ngatur. Tapi jangan pernah kamu punya pikiran kalau kamu sekolah itu supaya nanti bisa kerja. Jangan. Jadi kalau kita bertanya, karena ilmu tadi definisinya tidak sembarangan ilmu, tetapi ilmu yang dimaksudkan adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul, maka kalau ada orang belajar ilmu dunia, maka bagaimana? Kalau dia memang niat dari awalnya sampai akhirnya dia niat belajar itu hanya untuk mendapatkan pekerjaan, ya tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ada orang yang belajar arsitektur, tapi kita selaku orang tua ataupun dirinya menempatkan, saya belajar arsitektur supaya nanti saya bisa membantu agama Allah, saya bisa membantu proyek dakwah, dan selebihnya saya bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya, dia mendapatkan keutamaan pahala. Cuma keutamaan pahala itu tidak sebanding dengan keutamaan mereka yang belajar tentang perkataan Allah dan Rasul. Ini yang kita harus paham. Tapi maaf ya ibu-ibu dan bapak, ini bukan berarti nanti ketika kita punya anak, kita langsung semuanya anak kita harus menjadi dai dan ustadz. Enggak juga. Silakan anak kita belajar ekonomi, anak kita belajar tentang bahasa, sastra, HI, hubungan internasional, silakan. Tapi yang paling penting adalah kita kondisikan bagaimana di pikirannya itu apa. Kalau nanti sudah mendapatkan ilmunya, ijazahnya sudah kamu peroleh, keahliannya sudah kamu dapatkan, pastikan kamu berniat untuk membantu proyek-proyek agama Allah. Ini, Masya Allah, ini kalau akidah ini dimiliki oleh setiap orang tua ketika menyekolahkan anak yakin tidak ada orang pintar kecuali pasti ada kaitannya dengan agama Allah. Nah sekarang kan karena ini nggak disampaikan. Akhirnya apa? Dakwah itu terkadang kehilangan SDM. Karena apa? Karena setiap orang pintar ujung-ujungnya hanya untuk kantor. Lalu tidak tersisa untuk agama Allah. Dan biasanya baru sadar ketika pensiun. Baru ketika pensiun, apa yang bisa saya berikan? Maka kalau itu terjadi ke kita, setidaknya jangan lagi terjadi untuk anak-anak kita. Makanya akhirnya pembahasan bab pertama yang kita harus paham, yang kita harus sepakati dulu itu ilmu itu apa sih? Dan itu yang tadi dikatakan para ulama. Makanya akhirnya, kalaupun akhirnya kita mendapati anak kita belajar umum, silakan, jangan dilarang. Kalau memang rezeki amal anak kita itu di situ, rezeki ilmu anak kita ada di situ. Karena maaf ya, tidak setiap anak itu mereka punya rezeki untuk menghafal Al-Quran. Kita harus jujur itu. Kadang-kadang rezeki anak kita itu di IT. Tidak apa-apa, silakan belajar IT. Tapi harus kita suntik itu di pikirannya bahwasanya kalau kamu nanti belajar IT, kamu harus punya niat IT yang kamu pelajari berkontribusi untuk agama. Kalau setiap orang tua punya tauhid ketika mereka mendidik anak, saya yakin sumber daya manusianya agama Allah itu tidak akan habis. Tapi karena kita hari ini
head to headnya dengan materialisme, ditambah lagi dengan kondisi orang tua yang tidak paham tentang tauhid dalam pendidikan anak. Anak itu tidak ngerti, oh saya sekolah dapat ijazah nanti ngelamar kerja. Yang menang selalu materialismenya yang menang. Sumber daya manusia materialisme tidak pernah habis. Karena apa? Diproduksi setiap tahun itu ribuan. Tapi agama Allah itu sering kehabisan. Kenapa? Karena tidak ada tauhid dalam pendidikan. Makanya penting supaya tidak terulang lagi kita harus ajarkan itu sama anak kita. Dan kita kembalikan ke tadi, oh yang namanya ilmu itu apa yang dikatakan Allah dan Rasul. Tapi ingat ya, kalaupun kita belajar bahwasanya ilmu itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasul, kita juga harus paham. Niat mencarinya pun harus ikhlas karena Allah. Kalau tidak, orang yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang mencari ilmu akhirat, tetapi niatnya supaya mendapatkan pujian sebagai orang yang alim. Kenapa sih Madinah ngadain kajian di Syamila? Iyalah supaya nanti kita alim gitu. Nanti biar orang tuh komen sama kita itu hormat. Kita ini muridnya Ustadz OM. Misalkan. Itu pun nanti terseleksi lagi. Ustadz OM-nya juga masih nanti akan mendapatkan ujian dari Allah. Kamu dulu belajar dakwah itu kamu apa? Supaya kamu dihormati jadi ustadz dan jadi guru. Makanya maaf ya Pak, dipanggil ustadz itu berat. Panggil ustadz itu berat. Walaupun sekarang itu apapun bisa menjadikan orang dipanggil ustadz. Buat konten 3 kali 4 kali sudah dipanggil ustadz. Tapi memang berat. Tapi itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami itu. Makanya dengan kita memahami ini, kita bahas bab yang pertama. Jadi kita tadi mukadimah sudah, langsung ke bab yang pertama. Jadi akhirnya di bab yang pertama yang kita pertegas dulu adalah, inilah ilmu. Jadi kalau saya belajar di sini, di komunitas kami belajar ini apakah kami belajar ilmu? Iya, kalau yang kamu pelajari adalah Kitabullah dan Sunnah. Perkataan Allah dan perkataan Rasul. Maka belajar ilmu kamu di sini. Dan itulah yang kita harus yakin dulu. Oh, kenapa saya belajar ilmu? Oh, apa itu definisi ilmu? Supaya akhirnya tidak sampai kita menjadi bingung dengan apa yang kita pelajari. Manusia dalam pusaran ilmu terbagi menjadi 4 orang. Kata para ulama. Ada orang yang tahu, dirinya tahu, lalu dia mengajarkan kepada orang lain supaya tahu. Ini kelompok yang mulia. Ada kelompok yang kedua. Orang yang tahu, tapi tidak sadar kalau dirinya tahu. Akhirnya dia tidak mengajarkan untuk orang dan ilmunya hanya bermanfaat untuk dirinya. Ada yang ketiga. Ada orang yang tidak tahu dan merasa tidak tahu atau bodoh dan dia belajar. Semua 3-tiganya baik. Yang parah itu apa? Yang keempat. Dia tidak tahu atau bodoh, tapi merasa tahu. Dan dia justru mendakwahkan dan mengajarkan ketidaktahuannya. Ini yang paling parah. Jadi akhirnya salah satu di antara orang yang dipanggil ilmu itu yang 1, 2, 3, Pak. Jadi ada orang yang dipanggil ilmu, ada orang yang tidak dipanggil ilmu. Orang yang dipanggil ilmu, orang yang berilmu dipanggil ilmu. Orang yang berilmu walaupun tidak sadar dirinya berilmu, dia dipanggil ilmu. Orang yang merasa bodoh, dia dipanggil ilmu selama dia menyadari kalau dirinya bodoh. Yang paling parah, yang paling banyak dan paling mendominasi mayoritas manusia ketika hidup di muka bumi ini apa? Yang keempat, yang tidak pernah dipanggil ilmu. Orang yang bodoh, tapi tidak sadar dirinya bodoh tentang Allah dan Rasulnya, tapi merasa sok tahu terhadap Allah dan Rasulnya. Ini yang paling bahaya, Pak. Makanya kalau berdebat sama orang yang keempat ini jangan dilayani. Itu kayak nguras air lautan, Pak. Habis tidak pegel, iya. Jadi ada orang yang tidak perlu kita layani debat. Satu, orang yang fanatik buta. Oh, yang kedua, orang yang bodoh terhadap agama, tapi sok tahu. Dan gak usah dilayanin, Pak. Kenapa? Letih kita, lelah kita. Lebih baik malah bercengkrama sama keluarga kita, lebih jelas manfaatnya. Dan itu yang menjadikan kita paham.
Makanya akhirnya dikatakan oleh Khalil bin Ahmad, ulama besar itu, kalau kamu bisa, jadi yang pertama. Kalau memang tidak bisa, ya minimal kedua. Kalau tidak bisa lagi, ya minimnya itu yang ketiga. Makanya selama kita itu masih bodoh, kita itu mau belajar. Dan tidak ada perkara yang paling menyelamatkan kita pada kehidupan ini kecuali ilmu kita. Karena ilmu yang akan menjadikan kita tahu bertindak dan tahu bersikap. Bapak misalkan, bangun tengah malam ketika Anda bisa tidur. Coba kalau nggak ngerti ilmunya, tersiksa Bapak. Benar demi Allah. Bangun tengah malam, bingung. Melihat cecok gitu. Bayin ini. Karena dia tidak tahu sunnah untuk bangun tahajud dan khulwah dengan Allah. Bingung dia. Orang ketika marah, tidak punya ilmu Pak. Bingung Pak dia. Istri saya gini amat gini. Tapi ketika datang ilmu, akhirnya kita punya pilihan. Oh malam saya bangun, oh saya nggak bisa tidur. Minimal wudhu. Kalau memang males, minimal witir 1 rakaat. Jadi akhirnya kita itu mengerti betul bahwasanya sikap untuk merasa bodoh dan sadar kalau diri bodoh itu membawa kebaikan. Makanya yang harus dimiliki kalau kita belajar pada perkataan Khalil bin Ahmad, yang kita harus tegasi pada pertemuan pertama ini itu apa? Teruslah merasa bodoh. Karena ketika engkau merasa bodoh, 1, kamu akan menghargai ilmu. 2, kamu tidak akan sibuk mendebat orang. Kenapa sih hari ini debat itu di Instagram? Kalau Instagram masih relatif lah. Facebook yang biasanya. Luar biasa itu. Debat sini, debat situ sama di WhatsApp. Orang itu biasanya, kata Imam Syafi'i, sukanya berdebat itu. Padahal dia belajar ilmu. Itu kenapa? Karena dia tidak menempatkan dirinya pada fase bahwasanya dia sadar kalau dirinya itu bodoh. Makanya merasa bodoh itu mahal Pak. Kenapa? Hari ini orang rebutan merasa pinter. Ya kan? Baru jadi ketua majelis taklim setahun. Seakan-akan sudah Quran 32 juz dihafal. Makanya akhirnya dari bab yang pertama yang kita pahami, yang menjadi sebuah kesimpulan besar kita itu apa? Oh ilmu itu apa? Oh setelah kita mengetahui ilmu itu apa, manusia itu terbagi menjadi 4 Pak. Karena manusia itu cuma 4 ini. Kalau tidak berilmu, dia berilmu tidak sadar. Kalau tidak berilmu dia bodoh tapi sadar kebodohannya. Atau tidak. Yang keempat, dia bodoh tidak sadar kebodohan. Dan maaf ya kata Khalil bin Ahmad, yang paling mayoritas 90% yang keempat. Jadi akhirnya nanti ketika saya sampaikan bab pertama ini dalam mukadimah dan ta'aruf kita dengan ilmu, ini ngasih kepada komunitas Madinah ini apa? Energi yang besar untuk terus belajar. Karena saya merasa bodoh. Jadi orang-orang merasa bodoh itu kata Imam Syafi'i itu mahal. Karena apa? Imam Syafi'i itu jadi ulama berangkat dari perasaan dia merasa bodoh. Sampai beliau meninggal dunia pun masih merasa bodoh. Itu Imam Syafi'i. Dan kalau kita nanti merasa bodoh dengan perkataan yang disampaikan Khalil bin Ahmad, kita nggak ngelayanin debat, Pak. Coba saya nggak pernah ngelayanin debat. Bapak kalau ngeliat di Instagram saya nggak pernah ngelayanin debat. Alhamdulillah nggak ada sih yang mendebat saya. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ada yang pernah ngomong sekali, 2 kali, setelah itu nggak ditanggepin, hilang sendiri, Pak. Betul kata bapak saya dulu. Nah kalau nanggepin orang yang menghujat kamu itu biarkan. Lampu itu kalau sudah habis bensinnya, mati sendiri. Benar juga. Tapi akhirnya membuat kita itu sadar, udah usah debat. Jadi indah kita. Ini baru bab 1, itu ternyata sudah membuat kepada kita mindset yang bagus banget itu. Kenapa kok teman saya debat di mana-mana Ustaz? Karena mungkin dia merasa berilmu. Kalau kita tenang, tidak usah ditanggepin. Kenapa? Karena saya bodoh. Saya fokus sama pekerjaan saya. Membebaskan kebodohan saya di hadapan Allah. Paham sikap ini dalam majelis ilmu? Tuh, dari bab 1 aja sudah lahir sebuah hal yang luar biasa. Sini aja ngomong bab 1 dari definisi aja. Dan pembagian orang menurut Khalil bin Ahmad itu saja sudah melahirkan sebuah
culture, sudah karakternya penuntut ilmu. Karena karakter itu penting dan salah satu karakter penuntut ilmu itu apa? Merasa bodoh supaya tidak gampang kita mendebat orang. Makanya kan betul ya kata orang barat. If you lose your money, you lose nothing. If you lose your health, you lose something. But if you lose your character, you lose everything. Mau saya terjemahkan bahasa Inggris saya? Enggak usah. Tapi disitulah kita paham. Ini karakter yang dibangun. Orang itu nyari ilmu belum tentu punya karakter ilmu. Nah, itu yang kita bangun dulu sebelum nanti kita mempelajari kitabnya. Paham di sini Bapak-bapak? We never knew a love like this before. When you leave it in Allah's plan, He can take you to places you never know. So we leave it all in His hands. He brought me light when I couldn't see, and my deen was incomplete. But that all changed when I met you to complete half my deen. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. Barakallah, it's all from above. From the moments that we share, Barakallah, we've come this far. Then in Jannah we will share. I will always be there for you, no matter what will be. I know Allah is there for us. His love will always be here. He brought us light when we couldn't see, and our deen was incomplete. Now that's all changed. Now we have each other, completed half our deen. There is a reason why we catch feelings, and our feet haven't touched the ground. Cause I got you and you got me, completing half our deen. I've been holding for so long, scared I might slip away.